Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan dan sudah memasuki hari berapa nih Pak? Ketiga. Apa ya Pak? Iya, itu THR ya. Kalau ibu antem karena kau belum tahu. Kalau yang THR atau THR, kalau apa yang penting. Dan sudah sepakat, alhamdulillah, yang ahli hisab maupun yang gak hisab sama. Tanggal 13 hari Selasa. Mudah-mudahan lebaran juga akur nanti. Ya, namanya Islam begitu Pak, akur, jadi berburu. Jadi pada hari ini atau Kamis ini karena puasa, kita akan menyinggung masalah yang berkaitan dengan puasa, yaitu masalah bab puasa. Karena dalam menghadapi puasa ini ada yang perlu kita siapkan. Salah satu di antara perkara yang kita siapkan adalah ilmu menghadapi atau menyambut puasa Ramadan. Kenapa? Kita siapkan ilmu kita agar apa yang kita perbuat dalam bulan puasa ini, baik itu puasa dan lainnya, diterima Allah Ta'ala. Jangan sampai kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi karena puasanya itu gak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus saja. Karena apa? Karena minimnya ilmu tentang bab itu puasa sendiri. Nah, di sini puasa ini Pak, Bu, ada dua perkara. Yang pertama yang membatalkan puasa, yang kedua yang membatalkan pahala puasa. Insya Allah kalau yang membatalkan puasa tahan semua kayaknya, tahan, ya kan? Tapi kalau yang membatalkan puasa, pahala puasa, ini jarang yang tahan, kadang-kadang keselit, ya. Apa yang membatalkan pahala puasa? Apakah nanti dia puasanya nggak sah? Sah. Tapi kata Nabi tadi, ilal ju' wal 'aths. Puasanya tetap sah, tapi cuma lapar doang, haus. Itulah kata Imam Ghazali, puasanya awam, kebanyakan orang umum. Ada lagi khas, orang khusus, menahan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Nah, yang ketiga khawasil khawas, khusus di atas khusus, buka nggak mikirin buka seadanya. Kalau kita kan masih jadi buka Pak, kira-kira sore ini pakai cendol apa kan, gitu. Nah, yang membatalkan pahala puasa, kalau orang sudah batal puasa, ya otomatis batal juga pahala puasanya. Nah, gitu kan? Kalau sudah batal puasa, ya batal juga pahalanya. Tapi kalau batal pahala puasa, belum tentu batal puasa. Diriwayatkan daripada Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khamsun asya tuhbitus shaum ayutiru sawabahu al-kizbu wal ghibatu wan namimah wal ghamus wan nazaru bisyahwat. 5 perkara, yang mana 5 perkara ini
tubtilu, akan membatalkan puasa. Tapi maksud di sini membatalkan puasa adalah sawabahu, yaitu pahalanya. Yang pertama, kizbu, bohong. Kalau bahasa anak muda sekarang sering bokis, gitu kan? Nggak pernah jujur. Ada dusta di antara kita. Sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian wal ghibah, yaitu selalu membicarakan aib orang. Ini saya kasih tahu. Biasanya ibu-ibu gitu kan. Ini nggak ngomongin orang memang, kenyataan. Gitu. Kadang-kadang kita kan gitu Pak, Bu ya. Ini saya ngasih tahu nih, bukan ngomongin orang bukan, gitu. Tapi di kenyataan. Itulah kenyataan, itu namanya ghibah, ya kan? Tapi kalau tidak kenyataan namanya fitnah. Inilah yang akan menghabiskan pahala puasa juga amal ibadah kita, ya. Nanti pahalanya itu sampai diberikan kepada orang yang diomongkan. Begitu nanti di hari kiamat kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian wanamimah, suka mengadu domba orang. Kayaknya nggak senang kalau di sekolahnya ada yang akur, ya kan? Dia adu domba antara yang atasan dengan bawahan, satu masjid dengan satu masjid, jemaah masjid diadu. Pokoknya senang nggak kalau ini berantem, ya. Apalagi masalah hilafiyah, dia adu sana kunut di sini mah enggak, udah bilang geser aja. Kayak dia kan Jawa Timur kan ditendang imamnya gara-gara gak kunut. Ini luar biasa juga. Coba gara-gara gak kunut ditendang imamnya, sampai berantem di bawah polsek. Zaman sudah maju, mesti ngeributin masalah seperti itu. Tadi selalu dari domba. Kemudian wal gomus, nah ini sumpah palsu. Biasanya ini para pedagang, pejabat, ya. Makanya sebetulnya naruh Quran itu Pak jangan di belakang ketika disumpah, jangan di samping, kebalik, harus di depan. Wal imam, karena Quran itu jadikan imam di depan, pemimpin. Nah, jadi kalau taruh di belakang banyak melanggar sumpah, terutama pedagang. Sumpah nih Mak, sama CS aja gitu kan. Harga 10.000 aja ngambil untung. Padahal untungnya 5.000, ya kan? Kemudian wanazaru bisyahwat, yang kelima yang membatalkan puasa pahala ini, pahala puasa adalah wanazaru bisyahwat, memandang dengan syahwat, dengan nafsu. Lirikan pertama nggak masalah Pak, ya kan? Lirikan kedua hati-hati. Nah, lirikan ketiga yang bahaya nih. Gitu kan, nggak dilihat kelihatan, dilewati mubazir, barang bagus, ya kan? Jadi mana syahwat dalam nafsu ini, syahwat ini adalah salah satu di antara juga yang membatalkan pahala puasa. Nah sekarang kita dijelaskan apa itu puasa, nah. Seperti kita kenal saum atau siam atau imsak. Nah, ini yang kadang-kadang imsak, ya kan? Jadi yang kita ini sebetulnya permasalahan bahasa. Di zaman Nabi kalau ada ajannya namanya Bilal, kulu kata Nabi, makanlah kalian semua. Tapi nanti kalau terdengar adzan Umi Maktum, maka berhentilah semua. Maka di zaman Nabi nggak ada imsak Pak. Jadi jangan dibilang bid'ah gitu kan. Jadi kalau di zaman Nabi cuma dua dikasih tahunya. Misalnya adzan Bilal dulu, Allahu Akbar. Ini katakan sahur, termasuk sholat malam. Nanti ketika mendengar adzan Umi Maktum,
Maka dikatakan imsak, artinya puasa. Sebetulnya kalimat imsak ini nggak tepat. Coba di situ kan jadwal imsak, tapi dia jadwal sholat, ya kan? Aneh kan? Di situ jadwal imsak, tapi tertulis jadwal sholat zuhur, asar, imsaknya belakangan. Kenapa? 3 rangkaian kalimat dipak sama. Saum itu ya siam itu al-imsak artinya secara bahasa. Makanya kalimatnya bagusnya itu tanbih. Nah, ya, peringatan. Atau juga boleh di kampung kita Pak, kalau mau praktek misalnya azan 2 kali nggak apa-apa. Tapi musyawarah, karena apa? Perkara yang bagus, niatnya salah, niatnya bagus, tapi caranya salah, nanti berantem, ya kan? Niat menghidupin sunnah nih, aja 2 kali dalam pengajian, berarti ada Ustaz, ya 2 kali ajar, memang ada, praktek langsung, jam 3 orang ajar, wow, belajar orang kampung, apalagi ngaji dari mana? Ini jangan-jangan ngajinya jangan-jangan. Perkara baik Pak, niatnya baik, ingin menunjukkan sunnah, tapi karena caranya, ya kan, tidak musyawarah. Akhirnya seorang kampung jajar datang, ya, wih bener aja jam berapa nih? Pokoknya otak kan, kurang tidur. Padahal dia ngasih tahu Pak, ini waktu sahur gitu kan. Karena itu serina, ya kan? Nah, maka diganti sama serina Pak, supaya hati-hati. Jadi diberi kemudahan, dikasih serina agar kita hati-hati. Tapi nanti begitu bunyi serina, ya belum batal. Jadi jangan nanti udah bunyi serina, jangan makan juga Pak, gitu kan yang ya. Apalagi yang belum menghisap rokok, siang penting nggak rokok gitu kan, isep aja Pak. Coba hati-hati, bentar lagi azan subuh maksudnya, lihat. Kalau azan subuh 3.45, ya kan 4.45 berarti 4.40 istirahat, ya gitu. Termasuk yang pengantin baru, ya kan. Kadang-kadang kan lama nggak ketemu puasa kan, kadang-kadang suka lupa. Yang kalau pengen caca lupa Pak, gitu kan? Jangan tanggung gitu, bapaknya pengen dia caca, jangan Pak. Udah 40, 45 atau 40 tahun, gak enak. Nah ya udah tahan dulu, ntar besok orang lagi. Nah sedangkan menurut syariat, puasa itu sendiri adalah al-imsaku al-muftirati au muftirati min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi bi syara'ati mahsusah. Yang namanya puasa itu menurut syariat adalah menahan dari perkara yang membatalkan atau membukakan, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, itu puasa. Bi syara'ati mahsusah. Ada perbedaannya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Karena sebelum Islam, agama lain juga Pak mengenal puasa. Ya, jadi jangan aneh. Orang Islam pun ada puasa. Puasa Asyura itu puasa orang Yahudi tadinya. Kata Nabi, ini lebih berhak daripada kita. Ada lagi puasa kejawen, ya kan? Puasa muti, puasa benih, ya kan? Ini dapat pahala nggak? Enggak. Makanya ada puasa yang mendatangkan pahala, ada yang tidak. Dan nanti ada puasa yang mendatangkan pahala, itu namanya puasa sunnah. Nanti dibahas, sebabnya ada. Ya kan? Jadi ini puasa ini sekedar mendatangkan hajat. Nah, kayak dulu kan pengen ilmu kopel,
tirakat 40 hari pakai ilmu lembu sakilan, artinya lembu sekelan kan. 40 hari puasa, udah dapat hajatnya tapi nilai ibadahnya nggak ada. Kenapa? Bisara itu mahsuso, karena tidak ditentukan dengan syarat-syarat. Kalau kita kan ditentukan syaratnya, ya kan? Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, dari perkara-perkara yang batalkan. Nah, kalau mereka puasa terus, kadang 40 hari itu nggak buka-buka. Nah, itulah namanya puasa wisol, nggak ada bukanya. Itulah orang-orang dahulu tapak, ya kan? Sekarang juga masih ada di tempat saya di Karanganyar itu, tiap satu suruh Pak, dia ngadain gamelan 7 hari 7 malam. Jadi dia mandinya setahun sekali. Itu ajib tuh Pak. Tempat saya masih ada di Karanganyar. Di tapi di Jatimulyonya. Jadi dia ngadain pesta 7 hari 7 malam, ngasih dia mandi suruh. Karena dia mandi setahun sekali. Betah juga jadi begini itu Pak. Nah, setelah kita memahami apa itu arti puasa, kita memahami tentang rukun-rukun itu puasa sendiri. Jadi ada rukunnya, ada syaratnya, ada makruhnya, ada sunnahnya, ada yang batalkannya. Ya, rukunnya secara gamblang, secara simpel sebetulnya cuma 2. Yang pertama an-niyah. Yang kedua tadi al-imsaku anil muftirati. Yang pertama rukun puasa niat. Yang kedua adalah menjaga daripada perkara yang membatalkan. Itu rukunnya. Nah, niat ini antara puasa wajib dengan puasa sunnah itu beda. Pertama, kapan saja kalau puasa sunnah bisa niat. Nah ya, Bapak Ibu bangun subuh, gitu selesai sholat subuh ke rumah, biasa ngopi kan, biasa gorengan ada. Bu, mana nih gorengan nih? Bapak ngopi, gue lagi habis Pak, gula kopi, gorengan juga lagi nggak boleh. Jam berapa ya? Jam 7 adalah puasa. Boleh. Kenapa? Karena puasa sunnah, ya kan? Atau sampai zuhur bapak-bapak belum makan juga, ya kan? Memang sengaja, loh, mas sarapan nanti dulu lah. Terus sampai zuhur, habis zuhur, boleh. Tambah apa? Niat puasa, boleh, ya kan? Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, nah ini nggak boleh. Pertama, waktunya sudah ditentukan, ya kan? Yaitu di bulan puasa. Kedua, waktunya sebelum terbit matahari. Makanya kalau di sholat tarawih itu Pak, Bu, ya kan? Sering kita sama-sama baca nawaitu sauman wali, ya. Abar sholat ada ibadah syari Ramadan hadis Nabi Taala. Ini apa? Biar bapak-bapak diem aja kan? Niat boleh, nggak ikut barang-barang. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan, karena puasa wajib tidak boleh puasa niatnya setelah terbit matahari. Maka diingetin ada sholat tarawih, kita sama-sama niat puasa Ramadan. Gitu. Kalau misalnya nggak habis tarawih juga nggak apa-apa, pulang ke rumah atau waktu sahur itu makan niat puasa. Yang penting sebelum terbit matahari, ya kan? Ini perkara niat. Kemudian yang kedua tadi menahan dari perkara yang membatalkan. Kemudian nanti ada tanda berapa? Oke, sebelum
mau masuk di bab masalah yang membatalkan masalah puasa tadi, silakan Pak Bu yang ingin ditanyakan. Kalau ada unek-unek gitu kan yang ingin disampaikan, kalau nggak ada kita terusin ke bab yang batalkan. Ada Pak, Bu ya? Kalau ada kita terusin. Terusin apa? Masalah bab wallazi yuftiru bihi siyam asaratul asya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Jadi masuk fikih ini Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mempermudah kita yang awam. Dengan dibuatnya aturan seperti ini oleh ulama, ini kita orang-orang akan tahu. Di zaman Nabi nggak ada fikih. Iya, zaman Nabi nggak ada fikih. Ada apa-apa nanya sama Nabi. Lah kalau sekarang mau nanya sama siapa? Maka dibuatlah namanya kitab fikih. Cuman fikih ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, hasil ijtihad ulama. Jadi jangan gara-gara beda pendapat ribut. Karena nggak sama fikih juga, maka dikenal dengan 4 imam. Ada Imam Hanafi, Imam Hambali, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah ini yang kebetulan yang saya pegang, namanya kitab Kifayatul Akhyar, mazhabnya Syafi'i. Tapi saya tidak akan membuka mazhab tidak menolak mazhab yang lain, supaya wawasan tidak sempit. Dan juga di sini kenapa dipegang kitabnya, supaya ada acuan. Pegangan, nggak ngawur. Ngaji fikih itu begitu Pak Bu, harus ada pegangan, ya kan? Itu bukan katanya. Kalau kata orang Arab bahasa Indonesia cena, bahasa cena gitu. Lamun sudah dikit jere pusat kita, gitu kan? Jadi perkara yang membatalkan puasa ini menurut kitab ini ada 10. Yang pertama, mawasara amdan ilal jauh. Masuknya sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga mulut, ya? Baik itu rokok, minum apa aja, sirup, ya, terus makan nasi. Kemudian yang kedua awiroksi wal jufnatun, dan ada kepala sebab berobat, misalnya kepalanya ini pecah, ya, ada ini, maka ini juga termasuk yang membatalkan puasa. Cuman kalau pitak doang nggak apa-apa Pak, ada pitak yang sudah. Tapi kalau memasukkan tetesan obat ke hidung, ke kuping, itu juga ulama mengatakan batal di kitab ini juga. Atau hubnatun min ahadis sabilain, berobat dengan dari 1-2 jalan, kubul dan dubur, dari pantat dan kemaluan. Memasukkan obat kan. Kemudian selanjutnya yang batalkan puasa wal qayu amidan, muntah dengan sengaja. Ya. Tapi kalau kita naik bis, mobil, mabok muntah ya nggak batal. Gitu kan? Tapi kalau kita kurang kerjaan, jawab ya kita batal, ya. Kemudian waluti fil farji, itu bersetubuh, hubungan dengan suami istri. Ini nggak boleh. Tapi kalau di malam hari boleh. Jangan salah tentang puasa, siang malam puasa, kasihan juga enggak. Cuma malam aja yang puasa, siang yang puasa. Kemudian wal inzalu anil mubashirah, keluar mani karena bersentuhan. Misalnya, dulu kan kalau zaman dulu kan masih ada bioskop film ya.
gitu kan dulu gitu. Tahun-tahun di Padang kan dulu ada tuh. Kita antri nih. Depan cewek, belakang cewek, kita di tengah-tengah. Dorong-dorongan, keluar batal juga. Ya kan? Nah, tapi di sini wa idza unzila bil fikri wa awal ihtilam wala khilafun annahu la yutiru dzalika. Apabila keluarnya karena angan-angan, kalau bahasa orang sekarang melonjor, ngelamun jorok, gitu kan? Ngelamun ngehayal, wal ihtilam mimpi, siang bolong ini atau pagi tadi bapak mimpi ibu keluar, maka la yuftiru bidzalika, tidak batal puasanya, sah gitu kan. Itu karena mimpi dan pikiran, angan-angan gitu, ngehayal gitu kan. Nah, gitu kan. Tapi kalau sentuhan tadi batal. Kita ngobrol sama bini, peluk-peluk, megang-megang, keluar batal. Makanya kebesaran Allah ini ada 3 pada diri kita ini. Ada namanya maji yang keluar dari pria ini laki-laki, ada yang namanya wadi, ada yang namanya mani, ada yang namanya air kencing. Nah di antara yang 3 ini Pak, ini gak membatalin, ya kan? Air wadi, ya kan? Ini biasanya kalau kita kecapean mau kencing, keluar putih kental, itu namanya air wadi. Kalau air mazi, ini penyakitnya Imam Ali sama kita, belum dimulai ada oli-olesnya itu Pak, istri. Nah itu namanya mazi, nggak batal. Tapi kalau keluar yang satu ini namanya mani adalah batal. Kenapa? Disertai dengan kenikmatan. Nah yang satu lagi kalau kencing, nah ini nggak batal, ya kan? Gitu. Jadi jangan salah nih, ada 4 ini: wadi, mazi, mani, dan air kencing. 3 ini membatalkan, yang 1 tidak. Kalau bapak sholat, ibu sholat cukup dibasuh saja, wudu. Nah, gitu kan? Seperti itu. Kemudian bagi perempuan apa? Haid dan nifas. Nah, ketika istri kita mau puasa besok, sahur, pas kita masuk sahur, haid, maka tidak wajib puasa. Nah, bapak-bapak boleh kalau mau nggak puasa, jadi cewek, haid juga. Haidnya ada mencret, iya, beda dikit. Sama-sama men. Dan yang itu adalah wal junun, gila. Siapa tahu Pak ada yang gila sebentar kan, 1 jam misalnya kan, jatuh, gitu bangun, sarafnya terganggu, batal Pak puasanya, ya kan? Tapi kalau yang gila dunia nggak batal, ya beda, ya kan? Atau gila-gilaan enggak. Ini hilangnya akal sejenak, ya, menyebabkan dia tidak waras, bukan tidak sadar, tidak waras. Kalau tidak sadar tidur, ya kan, pingsan, nggak sadar, tapi nggak waras, gila, stres. Dan yang terakhir adalah murtad, yaitu keluar daripada Islam. Masuk bulan puasa murtad, keluar dari Islam, maka nggak wajib puasa. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, perkara-perkara yang batalkan puasa yang disebutkan dalam kitab ini ada 10, tiada lain untuk mempermudah kita, ya kan? Jadi ingat-ingat aja, berarti 10 inilah yang batalkan puasa. Yang tadi yang 5 membatalkan pahala puasa. Selebihnya bagaimana? Nah, nanti kita bahas, ya kan? Misalnya sikat gigi atau ngerenung di air atau nyelam di air.